Jumpa lagi dengan Nurus dalam Radar Podcast, Rumah Kesadaran Podcast. Setelah beberapa episode kemarin kita membahas tentang sosial media dan consciousness, kira-kira apa nih yang ditangkap oleh teman-teman? Setelah saya mendengarkan beberapa episode sebelumnya, yang saya tangkap kesimpulannya adalah sosial media adalah media yang kita pakai untuk mempercepat evolusi kesadaran. Jadi intinya adalah bagaimana kita menggunakan sosial media sebagai media untuk mempercepat evolusi kesadaran kita. Nah, setelah membahas ini kita akan pindah bahasan nih teman-teman. Nah, di episode ini, mulai dari episode ini kita akan membahas tentang inner journey. Kira-kira teman-teman udah punya gambaran belum inner journey itu apa? Kalau saya pribadi mengartikan dari istilahnya nih ya, inner itu berarti dalam, ke dalam. Sedangkan journey itu perjalanan. Jadi kalau sekilas sih menurut saya inner journey itu perjalanan ke dalam diri kita, perjalanan untuk menemukan diri kita. Nah, cuman itu dari saya ya, saya yang memang belum begitu paham soal ilmunya. Nah, seperti sebelum-sebelumnya kita bakalan ngobrol ini sama Bang Aswar. Mana nih Bang Aswar? Yeay! Oke, Bang Aswar, ini kita mau membahas tentang inner journey nih. Nah, menurut Bang Aswar, inner journey itu apa sih? Ya mungkin pertama-tama tuh kita bedain dulu ya apa. Jadi inner journey itu kalau kita cari pembedanya apa yang pas gitu kan. Jadi kalau kita tahu bedanya kita kan lebih mudah ya memahaminya. Jadi lawan dari inner journey itu ya rutinitas. Bukan outer journey ya? Bukan. Gak ada ya? Ya. Jadi tidak melulu dari outer ke outer, inner ke outer bukan ya? Ya, jadi lawan dari inner journey itu ya rutinitas. Rutinitas itu apa sih artinya? Rutinitas itu kita berjalan, bergerak ya, tapi muter-muter situ-situ aja. Itu bukan perjalanan sebenarnya, itu tapi lebih tepatnya itu seperti orang kesasar. Ngerjakan hal yang sama selama 40 tahun, itu kan rutinitas namanya. Itu kalau di istilah Jawa saya pernah dengar Pak, kesandung oyot apa gitu. Ya, kesandung oyot gitu. Nah itu kesandung oyot nimang, itu artinya kesandung terus akhirnya nggak bisa keluar, di situ-situ aja muternya. Itu lawan dari inner journey. Oh, okay. Inner journey itu proses perjalanan yang sifatnya progresif. Progresif. Jadi dia tidak stuck di situ-situ aja. Seperti itu. Nah, terus inner journey itu dimulai dari mana sebaiknya? Dari mana tuh? Inner journey itu dimulai dari menyembuhkan masa lalu. Oke, menyembuhkan masa lalu. Ya. Heal your past. Ya. Orang itu kan kesandung oyot nimang tadi ya. Iya. Itu kan karena masa lalunya belum sembuh tuh itu. Karena masih gandum. Dipengaruhi ketarik masa lalu, ala dia kemudian tuh akhirnya mutar-mutar di situ aja, rutinitas. Maka salah satu syarat untuk mengalami kemajuan progresif itu dengan menyembuhkan masa lalu. Tanpa menyembuhkan masa lalu, maka mesti terjebak dalam rutinitas. Saya kira itu. Oh, oke. Jadi kalau mungkin pepatah Jawa itu tadi, kesandung oyot itu berarti oyotnya yang harus dipotong ya? Ya, masa lalunya itu harus dibersihkan. Oh, oke. Nah, untuk memulai memotong masa lalu itu gimana, Pak? Untuk menyembuhkan masa lalu itu dia perlu perspektif ya. Karena kan masa lalu ini sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak kasat mata, tetapi efeknya itu kasat mata. Oke, efeknya ke perilaku yang terlihat. Ya, dia harus dimulai dari membangun kesadaran.
membangun kesadaran tentang perjalanan kita hadir di kehidupan ini gitu kan. Seperti itu. Jadi kebanyakan orang itu tidak punya perspektif bahwa menyembuhkan masa lalu itu sama dengan menciptakan masa depan. Dia terus aja ke masa depan, tapi sebenarnya dia tidak ke masa depan. Dia tertahan gitu. Dia mengalami fiksasi ya, tertahan. Dan pekerjaan menyembuhkan masa lalu ini tidak masyarakat itu belum awareness pentingnya menyembuhkan masa lalu. Orang-orang yang terjebak rutinitas itu kan sebenarnya orang-orang yang punya masa lalu, tetapi dia salah memahami kausalitas. Kausalitas itu akibat. Ya, dia menganggap bahwa ada masalah di saat ini karena kurangnya usaha saat ini. Padahal itu kan kalau dilihat kausalitasnya, kenapa dia kurang usaha saat ini? Nah, karena dia punya beban masa lalu yang belum tuntas. Berat gitu. Jadi bagaimana inner journey itu dimulai? Saya pikir itu perlu kita membahas tentang kausalitas dulu. Mana yang sebab, mana yang akibat. Ya, kesalahan memahami itu akan menuntun pada akhirnya terjebak pada ketidaktahuan gitu. Sehingga kemudian yaitu rutinitas itu kan lebih tepat kepada orang yang tidak mengerti kausalitas sesungguhnya. Dia terjebak pada kausalitas semu. Kira-kira begitu. Jadi kenapa kita membahas tentang inner journey? Tujuannya adalah mari kita selesaikan masa lalu untuk menciptakan masa depan. Ya, jadi menyembuhkan masa lalu itu sama saja dengan menciptakan masa depan. Oke, menyelesaikan masa lalu, menyembuhkan masa lalu sama dengan menciptakan masa depan. Nah, penasaran kan gimana aja? Oke, jangan lupa ikuti podcast Radar Podcast.